Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Pagi ini saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membaca 3 ayat ini, saudara. Dan saya memberi judul materi saya pada pagi hari ini adalah Tefilah. Tefilah artinya adalah doa. Baik, kita akan baca terlebih dahulu saja ayat-ayatnya, saudara-saudara. 3 ayat ini, agar supaya kita semakin ngerti, dan saya akan menerangkan ini pelan-pelan agar saudara bisa memahaminya dengan baik. Kita mulai dari kitab Matai, kemudian Yohanan dan Yakobus. Saya mulai dari kitab Matai pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. Beginilah bunyinya. Dan ketika berdoa, janganlah bertele-tele seperti bangsa-bangsa lain. Karena mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata mereka akan didengarkan. Sebab itu, janganlah menjadi sama dengan mereka, karena Bapamu mengetahui hal-hal yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Kemudian di kitab Yohanan pasal 16 ayat 24, sampai sekarang kamu tidak meminta apapun dalam namaku. Mintalah, dan kamu akan menerima, supaya sukacitamu dapat dipenuhkan. Kemudian, kitab Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kamu mengingini dan kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh dan kamu cemburu. Dan kamu tidak mampu menggapainya. Kamu bertengkar dan berperang. Tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak meminta. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima. Sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membahas 3 ayat ini, saya ingin mengajak untuk saudara melihat kata tefilah ini dari sisi piktograf huruf Ibrani. Kalau kita melihat kata tefilah, tau, pe, lamet, dan he, maka kita menemukan sebuah kalimat yang cukup menarik. Seperti yang saya sudah berulang kali menerangkan kepada saudara, bahwa huruf Ibrani itu adalah huruf yang merupakan lambang atau piktograf. Seperti kita melihat di jalan-jalan itu ada huruf piktograf yang dalam bentuk lambang. Seperti misalkan ada gambar bis dicoret, artinya bis dilarang masuk. Itu piktograf. Ada 2 orang, laki-laki dan perempuan yang berdiri bersama, itu adalah gambar toilet. Yang artinya kalau mau ke toilet, sini loh. Itu piktograf, saudara-saudara. Ada orang yang sedang jalan, itu artinya tempat penyeberangan jalan. Nah, itu huruf piktograf. Di dalam teks bahasa Ibrani ini memiliki gambar piktograf, ya. Tau ini
ini adalah gambar dari kesempurnaan. Kemudian P ini adalah gambar dari mulut. Sementara Lamed ini adalah gambar dari tongkat gembala. Sementara He ini adalah gambar dari hembusan nafas. Nah, gambar-gambar ini memiliki arti, saudara-saudara. Tao ini artinya sempurna atau tamim. Tamim itu artinya sempurna. Kemudian P ini bicara tentang mulut atau berbicara. Sementara Lamed itu berbicara tentang otoritas. Dan He itu artinya lihatlah. Jadi kata tepilah itu sendiri atau tefilah itu memiliki arti kesempurnaan mulutmu berbicara dengan otoritas dan lihatlah. Kita disuruh melihat apa? Mujizat pasti terjadi. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, di sini kita diberitahu bahwa kata tefilah itu artinya jikalau kita mengucapkan sesuatu kepada Tuhan dengan sikap yang sempurna, maka ucapan kita itu memiliki otoritas. Dan otoritasnya adalah mendatangkan mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Cuman sekarang yang menjadi masalah adalah apakah benar ketika kita berbicara di dalam doa itu memiliki otoritas? Benarkah ketika kita berbicara, katakanlah mengusir setan, setannya itu pergi? Ini yang jadi masalah, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu mari coba kita akan kembali untuk membicarakan masalah permohonan doa kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari 3 ayat-ayat ini atau 3 kitab ini, baik Matius, Yohanan, dan Yakobus, maka seolah-olah 3 ayat ini memiliki kontradiksi satu dengan yang lain. Kalau kita mau menelitinya, nah coba kita akan ulang sedikit lagi, lalu apa yang ada di pikiran kita kira-kira. Di Matius pasal 6 ayat 7-8, saya akan bacakan di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab itu janganlah menjadi sama dengan mereka, karena Bapamu mengetahui hal-hal yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi, Yesua memberitahu kepada kita, kalau berdoa gak usah pakai kata-kata yang panjang-panjang, cukup singkat saja, tetapi Tuhan itu tahu. Lihat baik-baik ayat ini, saudara. Karena Bapamu mengetahui hal-hal yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang ada di asumsi pikiran kita apa? Sebelum kita minta, dia sudah tahu. Betul ya, saudara-saudara? Tetapi coba lihat di kitab Yohanan 16 ayat 24 ini. Sampai sekarang kamu tidak meminta apapun dalam namaku. Mintalah dan kamu akan menerima supaya sukacitamu dapat dipenuhkan. Tadi yang pertama, kamu enggak minta itu Tuhan sudah tahu. Tetapi di kitab Yohanan malah kita disuruh minta. Bukankah itu terjadi kontradiksi, saudara-saudara? Kayak berlawanan gitu ya.
Kemudian di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai ayat 3, kamu mengingini dan kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu cemburu, dan kamu tidak mampu menggapainya. Kamu bertengkar dan berperang, tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak meminta. Kemudian di bawahnya dikatakan, kamu meminta tapi tidak menerima. Wah, gimana nih? Ya, saudara-saudara, kok bisa kontradiksi begini? Ayo, kira-kira kalau ada orang tanya tentang ayat ini, bagaimana jawab saudara? Yang salah yang mana di antara ketiga ayat-ayat ini? Di sisi lain Tuhan bilang, wes nek minta dalam doa ndak usah panjang-panjang lah. Sedikit saja. Toh juga Tuhan sudah tahu kok. Tapi di sisi lain, ya kamu harus minta. Ayo, jawabnya bagaimana saudara-saudara? Di ayat mana yang benar? Saya katakan ketiga ayat-ayat ini itu benar. Dia suruh kita minta, sekalipun Bapa sudah tahu. Tetapi kalau kita mencermati ayat ini, dan kita merangkai tiga ayat ini, saudara-saudara, maka akan membentuk sebuah kalimat. Kalimatnya adalah, Bapa itu tahu. Nah ini, saya kasih warna kuning ya. Bapa itu tahu akan kekurangan kita, kebutuhan kita, tetapi kita harus tetap meminta untuk berdoa dan meminta kepada Bapa. Jadi sekalipun dia sudah tahu, tetapi kita disuruh untuk meminta. Sampai di sini paham, saudara? Artinya tanpa meminta, kita tidak akan memperolehnya. Nah, kita lanjut, saudara. Permintaan itu ada dua hal. Yang pertama adalah permintaan yang berasal dari manusia. Bukankah kita kadangkala meminta sesuatu, kadang ngotot di hadapan Tuhan? Tetapi, saudara-saudara, kalau Tuhan berkata nanti, kadangkala kita berkata, enggak Tuhan, aku ingin sekarang. Tuhan kabulkan atau tidak? Kadangkala Tuhan kabulkan. Coba ya kita lihat di kitab Tehillim, pasal yang ke-106, saya ajak saudara untuk melihat ayat ini, dan kita akan membaca di ayat yang ke-15. Dan dia mengabulkan permintaan mereka, tetapi mengirimkan kesia-siaan ke dalam hati mereka. Apa sih yang dimaksud ayat ini, saudara-saudara? Di sini Tuhan ingin agar kita meminta itu dengan permintaan yang benar. Saya ambil satu contoh, kalau kita meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata jangan, ya sudah, kita harus rela. Tetapi orang yang berdoa dengan cara ngotot seperti itu, ada resiko di balik itu semua. Saya ambil contoh, misalnya saja, saya ambil contoh, ya. Contohnya begini, saya ingin sekolah di Universitas Gajah Mada misalnya. Tetapi ternyata kita sudah berdoa, kita sudah meminta, kok tidak terjawab, saudara-saudara. Lalu biasanya reaksi orang bagaimana? Halo? Kecewa, marah, frustrasi, bahkan bila perlu mundur dari Tuhan.
Yang terjadi begitu bukan? Kita berdoa, Tuhan, aku ingin punya rumah itu. Tetapi ternyata kita tidak mendapat. Kalau saya berpikir, ini pikiran saya saudara, kalau saya meminta itu ternyata tidak terjawab, itu hanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Tuhan bilang nanti. Atau kemungkinan yang kedua Tuhan bilang tidak. Kalau Tuhan berkata tidak, berarti dia sudah siapkan yang lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Pertanyaannya, saya ngomong ini saudara ngerti atau tidak? Jadi saudara, apa yang menjadi keinginan kita belum tentu menjadi keinginan Tuhan. Tapi seringkali orang ngelawan, bahkan kadangkala ngancam. Kalau aku tidak dikabulkan, sorry, hari ini adalah ibadah saya yang terakhir. Wah, ini cilaka saudara. Mau dikasih yang lebih baik, malah ngotot. Nah, permintaan yang berasal dari manusia itu kadangkala mengandung risiko yang cukup besar. Di sini saya memberikan contoh Raja Hizkia. Pada waktu Raja Hizkia sakit, Raja Hizkia hampir mati. Dan bahkan dia sudah divonis pasti mati. Tetapi dia ngotot, Tuhan, aku ingin hidup. Dia menangis, dia berdoa menghadap ke tembok. Dan Tuhan berkata, oke, saya tambahi kamu umur 15 tahun. Hizkia hidup atau tidak? Hidup. Seharusnya dia mati hari itu. Tetapi karena dia ngotot, Tuhan bilang, oke, saya tambahi umurmu 15 tahun. Senang atau tidak saudara? Oh, senang sekali. 15 tahun bagi seorang raja itu sangat menyenangkan. Tetapi akibat dari doa yang memaksa Tuhan, ternyata berdampak yang negatif. Kalau saudara pelajari kisah tentang Hizkia, saudara-saudara, Hizkia ternyata jatuh dalam dosa. Dia akhirnya juga mempunyai anak yang bernama Manasye, yang sangat jahat sekali. Sehingga mengakibatkan seluruh Israel jatuh dalam dosa. Nah, bukankah ini sesuatu yang sangat tragis, saudara? Seharusnya kalau dia mati, ya sudah mati saja. Selesai, Tuhan ganti yang lain. Tetapi akibat dia ngotot, dia akhirnya punya anak lagi, dan anaknya ini berbuat dosa yang mengakibatkan seluruh Israel meninggalkan Tuhan. Seluruh Israel menyembah berhala. Itu akibat dari doa yang memaksa. Saya pernah mendengar sebuah cerita kesaksian dari orang Kristen di luaran sana, saudara-saudara. Ketika dia memiliki seorang anak, dan anak ini sakit, dan bahkan dokter memvonis anak ini pasti meninggal. Tetapi dia ngotot berdoa. Dia minta kepada Tuhan supaya anak ini disembuhkan. Bahkan orang ini, ibunya itu ngancam Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kalau sampai anak saya ini tidak sembuh,
maka hari ini adalah hari ibadah saya yang terakhir, dan saya tidak akan pernah beribadah lagi, dan saya akan ikut agama lain. Kalau sampai anak saya mati. Dan ternyata Tuhan kabulkan, saudara-saudara. Dan 17 tahun kemudian, anak ini dihukum mati karena dia menyelundupkan narkoba. Dan saat anak ini berada di tiang gantungan, sebelum anak ini digantung, sang ibu itu menangis terseduh-seduh. Dan dia berkata, ampuni saya Tuhan. Andai kata saja anak ini mati dulu pada waktu bayi, saya tidak akan melihat jenazahnya sekarang. Anak ini sudah besar, tetapi anak ini nakal. Dia menjadi pengedar narkoba. Dan akibatnya anak ini harus mati di tiang gantungan dengan si ibu yang melihatnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini akibat atau risiko dari kita ngotot ketika Tuhan berkata, jangan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan berdoa sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita berdoa meminta dengan memaksa sesuai dengan keinginan kita, sekali lagi ada resiko. Bisa saja resikonya itu sangat fatal. Jadi yang kedua adalah berdoa dan meminta kepada Tuhan asal sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-29, ayat yang ke-11, di sana dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Nah, di sini sebetulnya Tuhan itu sudah punya rencana untuk hidup kita. Rencana yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi orang-orang yang sukses. Kita menjadi orang-orang yang berhasil. Kita menjadi orang-orang yang hebat. Bahkan kita menjadi pemenang di dalam hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa doa yang berkenan itu sebetulnya adalah doa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Barangkali kita mendapatkan sesuatu tidak harus instan, tetapi step by step. Ya, dari aku yang tidak dapat melakukannya sampai akhirnya sukses. Yang pertama adalah, aduh aku nggak bisa, aku nggak mampu ya, I can't do it, aku nggak bisa. Ya. Tetapi step yang lebih tinggi adalah I want to do it. Aku mau melakukannya. Ada kemauan. Betul ya saudara? Lah kalau saudara berdoa tapi nggak ada tindakan, mana bisa? Saudara pingin punya pacar yang cantik dan kaya. Tapi saudara cuma ndepepek di kamar, berdoa saja, Tuhan tolong kirimkan saya seorang istri yang cantik dan kaya. Emang nanti ada perempuan yang datang sendiri masuk kamar saudara? Ya tidak, saudara. Saudara mesti ileng-ileng, ya. Apa itu ileng-ileng? Apa lihat sana lihat sini, ya.
Begitu lihat, wih ini cakep nih. Kaya lagi. Wah ini dia. Samperin dong. Disamperin. Ya, ditanya, namamu siapa? Gitu, ajak kenalan saudara. Jangan cuma, wah aku seneng, tapi aku rak wani. Saya suka, tapi saya tidak berani berbicara. Saya katakan, nggak bisa cara begitu saudara. Harus ada kemauan dan tindakan. How do I do it? Bagaimana saya bisa melakukannya itu? Mulai timbul sebuah pertanyaan. Lalu naik lagi. I'll try to do it. Ya, saya akan coba. Harus ada tindakan. Sampai di sini saudara paham? Enggak cuma doa, tapi enggak mau bertindak. Ya mana bisa. Kitab suci saja mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Kemudian naik yang lebih tinggi lagi yaitu I can do it. Aku dapat melakukannya. Dan aku mau melakukannya sampai akhirnya kita mendapatkan kesuksesan. Jadi selalu ada step by step, ada langkah demi langkah. Saudara ingin keluarga saudara diselamatkan, tapi kitanya diem. Nggak bisa saudara. Saudara mesti bicara, cerita. Cerita tentang kasih Bapa Yahweh. Cerita tentang pengalaman damai sejahtera dari saudara. Cerita kepada orang. Nah itu artinya doa yang benar. Bukan cuma doa Tuhan tolong supaya keluarga saya diselamatkan. Tapi kita nggak pernah cerita. Ya mana bisa seperti itu. Nah sekali lagi doa itu selalu ada kaitan dengan mulut kita. Baik kita berbicara kepada Bapa Yahweh maupun tindakan, langkah kita. Kita lanjut saudara. Tuhan itu memberi kedaulatan dan otoritas kepada manusia. Tetapi Tuhan juga punya keinginan untuk manusia. Jadi sama-sama berdaulat. Tuhan punya kedaulatan, manusia juga diberi kedaulatan untuk meminta. Jadi saya anjurkan, kalau saudara mau meminta sesuatu dari Tuhan, jangan tanggung saudara. Tapi mintalah yang besar, tapi juga masuk akal. Ya, minta yang besar tapi masuk akal. Kalau misalnya saya berdoa begini, Tuhan, tolong saya minta kereta api. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Karena kereta api itu dimanapun di seluruh dunia yang milik pemerintah, saudara. Ya. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan, saya minta mobil yang bagus. Masuk akal enggak? Masuk akal. Sekali lagi, kita harus berbicara. Sekalipun Tuhan juga punya otoritas, Dia juga sudah tahu keinginan kita, tapi kita harus berbicara. Nah, kita lanjut saudara. Tuhan tidak melihat hebatnya kata-kata. Sekalipun kata-kata yang hebat itu dibutuhkan. Tetapi yang Tuhan melihat adalah hati saudara. Makanya tadi ada power, ada kuasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba saya akan membuat sebuah ilustrasi. Jikalau saya punya uang $1.000 dan $1.000 ini akan saya berikan kepada orang yang mau meminta kepada saya. Nah ternyata ada respon. Hamba atau pembantu rumah tangga saya, dia minta $1.000. Istri saya minta $1.000. Teman juga minta $1.000. Kalau menurut saudara,
mana yang akan memperoleh $1.000 yang saya pegang ini? Kenapa? Karena dia orang yang paling dekat dengan saya. Paham saudara? Adakah di sini saudara punya anak, punya pembantu, ngasih pembantu lebih besar dari anak? Saya rasa tidak ada. Pasti yang paling utama adalah yang paling dekat dengan kita. Jadi untuk kita bisa memperolehnya bukan kata-kata yang indah. Makanya tadi Yesus berkata apa? Ngomong enggak usah panjang-panjang, tapi yang terpenting hati kita kepada Tuhan. Sekalipun pembantu rumah tangga saya bahkan sampai nyembah-nyembah begini, kalau saya tak kasihkan istri saya. Karena dia lebih dekat dengan saya. Dialah yang merawat hidup saya. Dialah yang memperhatikan saya. Lah kalau pembantu, dia melakukannya karena uang, saudara. Nah, melalui ilustrasi ini, saudara akan bisa memahami apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian tadi di kitab Yakobus pasal yang ketiga, pasal yang keempat ayat yang ketiga, di sana dikatakan kamu berdoa tetapi tidak mendapatkannya. Tadi kan sudah jelas toh, dikatakan kamu mengingini dan kamu tidak memperoleh. Lalu kamu membunuh, kamu cemburu, kamu tidak mampu menggapainya, kamu bertengkar dan berperang, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu meminta, tapi tidak menerima sebab kamu meminta dengan jahat. Loh kok ada ya, meminta dengan jahat? Meminta dengan jahat itu yang seperti apa? Saya akan mengilustrasikan sebuah gambaran kehidupan rumah tangga. Ada sepasang suami istri yang tinggal bersama mertua. Biasanya mertua itu kan cerewet ya, saudara. Betul nggak? Di mana-mana kan mertua cerewetnya luar biasa. Tapi saya nggak cerewet loh. Jangan saudara pikir saya ngomong begitu, wah kayak Pak Lukas ya cerewet. Tidak, saudara. Saya nggak cerewet. Ya, boleh tanya Jameson. Saya nggak cerewet. Nah, ini cerita yang ada di luaran sono, saudara. Mertua dan menantu itu biasanya cerewet, mertuanya galaknya luar biasa. Apapun, gini modelnya, saudara, galak. Lalu menantunya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, berkatilah aku ya Tuhan. Biar aku tidak dihina oleh mertua saya. Mertua saya lebih galak dari anjing herder. Ya. Jadi tolong berkati saya. Dan saya akan buktikan kepada mertua saya. Awas nanti kalau aku kaya, jangan minta nanti ya. Ini berdoa jahat gak saudara? Oh jahat. Bayangin aja kalau orang berdoa seperti itu, mana Tuhan kabulkan. Kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa dengan cara yang jahat. Nanti giliran ada perayaan hari raya, kita berjabat tangan, mertuanya biasanya berbaikan dengan menantu. Maaf ya, saya galain kamu terus. Jadi, ya tolong maafin di hari raya ini. Nah, sang menantu juga berkata, iya Bu, saya mohon maaf juga. Ya, Ibu meminta maaf karena Ibu galak. Saya juga memaafkan. Saya juga minta maaf. Karena Ibu galak, saya tidak berani ngelawan. Ya, setiap kali masak sayur, saya bikin makanan tak ludahi dulu. Ya. Jadi minta maaf, saya buka-bukaan hari ini. Ini kan nggak benar, saudara, kalau begini.
Ya doa seperti ini bagaimana? Orang yang hatinya seperti ini. Tapi saudara tidak boleh lalu ikut-ikutan. Wah, ini dia satu ide. Kalau saya dijahatin mertua, saya bikin sayur taludai, tak kasih riak sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, doa yang tidak diperoleh itu ketika ada motivasi yang salah. Akan aku buktikan. Nah, kalau saudara pengen kaya, ya saudara harus berdoa, Bapa berkati saya supaya saya jadi orang kaya dan saya bisa menolong banyak orang. Itu baru doa yang benar, saudara. Tapi kalau doa aku tak balas nanti kalau saya kaya, oh itu doa ngawur namanya, saudara. Nah, sekarang kita lebih lanjut. Kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Kenapa Tuhan suruh kita berbicara? Itu artinya Tuhan memberi kedaulatan atas manusia untuk menggerakkan hatinya, saudara-saudara. Nah, saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa alam ini itu di alam roh itu ada sistemik. Ya. Alam roh itu memiliki sistemik. Jadi kita harus hati-hati dalam berbicara. Kata-kata apapun yang ada di dalam diri manusia sebelum dikeluarkan tidak memiliki reaksi apapun. Tetapi saat diucapkan akan masuk ke dunia sistemik. Ini yang harus saudara ketahui. Saya ambil contoh, saya akan kutipkan 2 ayat ini, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Shemot, pasal yang ke-19, ayat yang ke-10. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah kepada umat itu dan sucikanlah mereka pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya dan seterusnya. Jadi ketika umat manusia melakukan dosa, Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya supaya berkenan, mau berdoa, sucikan dulu. Secara sistemik, Tuhan ngomong seperti ini, supaya ucapan manusia itu memiliki power. Kenapa Yesua mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu. Atau kamu harus berdamai terlebih dahulu. Karena apa, saudara? Karena kalau hati kita ada ganjelan dengan orang lain, gak ada power. Sama sekali tidak ada. Ucapan kita itu kosong begitu. Tapi kalau hati kita bersih, hati kita berkenan di hadapan Tuhan, maka ucapan kita memiliki power. Kita harus ngomong dengan Tuhan, saudara-saudara. Nah, untuk itu saya akan tunjukkan bukti bahwa kita bisa menggerakkan Tuhan melalui ucapan kita. Sekarang mari kita lihat, saudara-saudara, di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan, pasal 14 ayat 28. Saudara perhatikan. Katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Luar biasa sekali, bukan? Tuhan yang maha kuasa kok seolah-olah bisa kita perintahkan untuk kita, Tuhan mau melakukan seperti apa yang menjadi keinginan kita, yang tentunya sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, makanya saya katakan bahwa alam roh itu memiliki sistemik.
Kemudian kita lihat di dalam kitab Markus, pasal yang ke-10, dan kita akan membaca di ayat 51. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu?" Dan orang buta itu berkata kepadanya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Nah, di sini saudara-saudara ada sebuah kisah atau cerita ketika Yesua sampai di Yeriko bersama dengan murid-muridnya. Di situ ada orang buta yang minta dicelekkan matanya supaya dia bisa melihat. Nah, ketika rombongan Yesua datang, Bartimius itu berteriak-teriak, "Yesua, putra Daud, kasihanilah aku." Dia minta supaya dibukakan matanya. Sampai akhirnya murid-murid itu menyuruh dia diam. "Diam, jangan ribut." Yesua lewat. Dan ketika Yesua lewat, saya mau tanya kepada saudara, kira-kira Yesua ngerti apa tidak keinginan orang buta ini? Ngerti. Tetapi kenapa Yesua bertanya pada orang buta itu? Sangat jelas di ayat yang ke-51 tadi, "Engkau menghendaki aku dapat melakukan apa bagimu?" Apa sih arti dari ayat ini sebetulnya, saudara-saudara? Karena Tuhan itu ingin manusia yang bernama Bartimius itu mengucapkan sesuatu sehingga ucapan itu masuk dalam dunia sistemik. Apa yang diucapkan itu akan merambat di dunia alam roh. Dan di dunia alam roh itu banyak telinga yang mendengar. Kira-kira saudara paham atau tidak hal ini? Di dunia yang tidak kelihatan itu bukan berarti nggak ada apa-apa. Tapi ada begitu banyak telinga yang siap memberikan pertolongan. Yesua mengajarkan orang buta ini untuk berbicara. Kalau orang buta ini menjawab di dalam hati, kira-kira mujizat ada nggak? Nggak mungkin, saudara. Nah, di sini peran sistemik dunia alam roh itu penting. Makanya, selama orang itu mengucapkan kata-kata cuma di dalam hati saja, itu dunia sistemik belum bisa bergerak. Tetapi ketika saudara berbicara, secara sistemik dia akan bergerak dengan sendirinya. Saya ambil contoh misalnya, ketika saya berjabatan tangan dengan seseorang, saya menghina orang itu, ada reaksi atau tidak? Enggak ada. Ya, ketika saya berjabat tangan tapi saya menghina orang ini, tapi cuma di dalam hati. Enggak ada reaksi toh? Tapi coba saudara keluarkan kata-kata hinaan itu ke alam sistemik. Pasti akan punya reaksi terhadap orang itu. Dan orang itu pasti akan menuntut saudara. Kita akan berhadapan dengan hukum karena kata-kata yang bernada penghinaan. Jadi sekali lagi dunia alam roh ini layak untuk kita perhatikan. Di alam roh itu banyak penghuninya. Baik itu para malaikat-malaikat yang siap melayani kita, tetapi juga setan-setan. Ada begitu banyak telinga, seolah-olah ini kita, saudara. Dua gambar ini kita. Dan di alam supranatural itu banyak telinga. Makanya saya katakan kita harus hati-hati. Selama kata-kata itu belum keluar dari mulut kita,
tidak akan ada reaksi apapun. Contoh yang gampang sajalah. Selama saudara diam gini, nggak ada apa-apa. Tapi coba kalau saudara kentut, gitu. Wow, langsung reaksinya besar, saudara. Apa ini? Orang naik mobil, kentut di dalam. Langsung ribut di dalam mobil. Ada yang kocone dibuka. Ada yang ribut. Kenapa? Karena sudah keluar ke alam sistemik. Kalau dulu ada pepatah, mulutmu harimaumu. Tapi sekarang saya ubah, mulut dan tanganmu adalah harimaumu. Coba saudara nulis, kalau nulis kan pakai tangan. Tapi nulisnya kata-kata yang buruk melalui tangan saudara, saudara akan terjerat oleh hukum. Nah, dunia sistemik inilah yang kadangkala tidak dipahami. Nah, saudara yang terkasih, contoh, tahu nggak sebetulnya di dalam diri kita itu ada begitu banyak kotoran yang bau. Betul ya saudara? Tapi kok saudara bawa kemana-mana, ayo. Kalau kita mau ganti kulit perut ini dengan kulit yang transparan, gila nih gak kira-kira? Gila nih saudara. Ada makanan, ada minuman yang campur aduk di perut kita. Gila nih, tapi kita nggak merasa gila. Kenapa? Karena di dalam. Tapi coba kalau kita keluarkan, muntah misal, gitu, keluar, minggir semua. Karena sudah masuk dunia sistemik. Paham saudara? Orang akan jijik. Tapi tahukah saudara, bahwa sebetulnya kita dimanapun berada, kita membawa kotoran kemana-mana. Bahkan saudara bawa untuk tidur. Ya toh? Tapi nggak apa-apa, wong nggak kelihatan. Tapi begitu sudah masuk ke dunia sistemik, reaksinya pasti beda. Contoh yang lain, coba saudara ngusir setan dalam hati saudara. Pergi nggak setannya? Nah, karena ucapan saudara itu belum masuk ke dunia sistemik. Ngusir setan dalam hati, nggak bisa, setan tidak akan pergi, saudara. Tapi begitu kita berkata, dalam nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, keluar kamu setan, ngibrit setannya, saudara. Tapi selama engkau mengusir setan dalam hati, setan tidak akan pergi. Makanya setan tahu, sehingga dia tidak suka nama Yahweh dikumandangkan di dunia sistemik. Paham saudara? Nah, untuk supaya dunia sistemik ini tidak dipenuhi dengan nama Yahweh, pakai cara yang rohani. Yang penting nama Yahweh tidak muncul. Berubahlah jadi Hashem. Paham? Ini karena orang nggak ngerti dunia alam roh. Sehingga menganggap ngomong Hashem tidak masalah. Oh, saya bilang, no problem. Silahkan ngomong Hashem. Tapi tetap nama Yahweh jangan hilang. Saudara ngomong Adonai boleh tidak? Boleh. Tapi nama Yahweh tidak boleh hilang. Jangan Adonai, Yahwehnya hilang. Kalau mau ngomong ya, Adonai Yahweh. Setan ngerti dunia sistemik, saudara. Dan dunia alam roh tidak boleh dipenuhi dengan nama Yahweh. Itu mencelakai setan. Tapi untuk menutup mulut orang-orang yang sudah memanggil Yahweh, tidak mudah. Tapi setan punya cara yang terakhir, yaitu dengan cara yang rohani nampaknya. Menggunakan rabi-rabi Yahudi
yang katanya kita belajar, sehingga dalam dunia sistemik hilanglah nama Yahweh yang bikin setan ketakutan. Sekarang tidak lagi takut karena berubah jadi Hashem. Paham saudara-saudara? Karena di dalam kitab suci, khususnya di kitab Matius pasal 12 ayat 37 dikatakan, sebab atas dasar perkataanmu, kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu, kamu akan dipersalahkan. Ada ucapan ke dunia sistemik terjadi reaksi. Contoh yang lain, hakim memutuskan perkara. Sudah ada palunya nih. Hakim pegang palu nih. Di sebelahnya itu sudah ada surat vonis. Tetapi hakim itu tidak mengucapkan. Tetapi hanya di batin saja. Palunya diketok. Duer. Terjadi vonis atau tidak? Tidak, karena hakim tidak mengucapkannya. Dunia sistemik tidak ada reaksi. Wambok palune diketok buak sampai mejanya jebol sekalipun, vonis tidak akan terjadi. Tapi kalau hakim itu mengucapkan, mungkin karena hakimnya sudah tua, sehingga hakim itu ngetoknya palu nggak banter-banter. Ya, saya membacakan vonis saudara ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal sekian-sekian. Oleh karena itu, kami memutuskan hukuman mati. Lemes, tapi mati atau tidak? Mati, saudara. Dunia sistemik langsung menerima. Dan tinggal tunggu eksekusi saja. Ini kita mesti ngerti dunia alam roh. Kadang-kala ya, orang-orang apalagi mantan-mantan Kristen, itu banyak yang nggak ngerti dunia alam roh. Maka saya juga bersyukur, karena dulu saya banyak berkecimpung di dunia alam roh, jadi ngerti. Ketika orang bilang, oh ini orang Yahudi, ngomong katanya nama itu tidak boleh disebut karena itu maha suci. Saya langsung tahu, inilah ulahnya setan ini. Supaya dunia sistemik hilang nama Yahweh. Karena nama itulah yang membuat dia takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dunia alam roh ini sekali lagi ada banyak telinga. Baik telinga-telinga yang jahat maupun telinga-telinga yang baik. Nah, oleh karena itu pada pagi ini, saudara sebagai orang-orang yang percaya mesti berhati-hati. Doa dengan energi dan nama Yesua akan berdampak sangat dahsyat. Jangan berkata, saya tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa ngomong. Di sini ada nggak yang masih berpikir begitu, saudara? Ada nggak kira-kira? Ada. Loh kenapa sih? Saudara kalau ngomong dari pagi sampai siang, gedubrus, bahkan kalau suruh menggosip, wah hebatnya luar biasa. Tapi suruh berdoa, ya saya minta saudara berdoa, jangan saya. Kenapa? Gak bisa ngomong. Lu tadi ngomongnya ngetubrus, kok sekarang gak bisa ngomong? Ini kan aneh sebetulnya. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau hanya berkata, ya wes aku tak berdoa di dalam hati. Memang doa dalam hati itu juga dibutuhkan. Contoh misalnya, saudara dalam menghadapi bahaya, langsung saudara katakan, Bapa Yahweh. Karena dia kan maha mendengar. Betul gak saudara? Jadi dia ngerti isi hati kita. Kita berkata, Bapa Yahweh lindungi saya. Saya ada dalam wilayah yang berbahaya. Jaga, lindungi saya. Atau saudara berdoa di rumah sakit. Saudara berkata, Tuhan,
tolong sembuhkan saya, jamah saya di dalam hati. Tuhan itu tahu, tetapi kita juga perlu ngomong, kita perlu berbicara. Sehingga ucapan kita itu masuk ke dalam dunia sistemik. Melalui materi ini, saya ingin jemaat Bapak Yahweh di tempat ini tidak ada lagi yang ngomong, saya tidak bisa berbicara. Berlatih di rumah, di depan kaca. Saudara berkata, Bapak Yahweh kami mengucapkan syukur. Ngomong gitu dulu aja. Nanti besoknya tambah lagi, mulai bisa berbicara seperti kita berbicara kepada Tuhan. Doa itu tidak harus dengan kata-kata yang indah. Pokoknya yang penting itu sesuai dengan keinginan hati. Kita bisa berkata kok, Bapak Yahweh sepatu saya kok sudah rusak Tuhan, tolong saya belikan sepatu ya, dalam nama Yesus, amin. Itu berdoa bukan? Berdoa. Bapak Yahweh rumah saya kok kontrak terus Tuhan, aku jadi kontraktor bertahun-tahun, tolonglah supaya saya bisa punya rumah sendiri. Tolong ya Tuhan beri saya rumah yang bagus. Itu berdoa bukan? Berdoa. Bukankah doa itu gampang sebetulnya saudara? Tetapi kenapa kadangkala kita ngomong saja nggak mau, nggak bisa katanya. Bahkan dulu saya sempat kenal dengan seseorang, Kristennya itu sudah puluhan tahun. Tapi setiap kali saya ajak pelayanan, dia selalu ngomong begini sama saya. Pak Lukas nanti jangan suruh saya doa ya. Oh ya kenapa? Aku tidak bisa berdoa. Pak Lukas saja yang berdoa. Dalam hati saya loh, ini Kristennya puluhan tahun kok nggak bisa berdoa, bagaimana sih? Ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, melalui materi ini, maka saudara akan menjadi jemaat yang setiap saudara berdoa, Bapa Yahweh menjawab dengan jawaban yang terbaik, dan saudara menjadi orang-orang yang hidup diberkati luar biasa. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.